Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Tama dengan PM 1811100134430032. Saya akan menerangkan secara singkat tentang ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial definisinya adalah penerapan teori ekonomi dan bisnis serta seperangkat analisis ilmu pengambilan keputusan. Managerial economics berhubungan dengan area fungsional ilmu administrasi bisnis yang meliputi akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan produksi. Dalam penerapan ekonomi manajerial menggunakan teori ekonomi dan ekonometrika untuk pengambilan keputusan manajerial yang rasional dalam suatu perusahaan. Ilmu ini sering dikatakan dengan teori ekonomi yang merupakan teori perusahaan yang menyatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan. Secara umum, proses pengambilan keputusan dalam ekonomi manajerial akan melibatkan beberapa hal, diantaranya penetapan tujuan perusahaan, identifikasi masalah yang terlibat dalam pencapaian tujuan tersebut, pengembangan berbagai solusi alternatif, pemilihan alternatif terbaik, implementasi keputusan. Maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi manajerial adalah penerapan teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Kemudian ada beberapa pengertian ekonomi manajerial dari beberapa ahli seperti Mark Haskell, Dominic Salvatore, Paul G. Kett, Evan J. Douglas, Campbell R. McConnell. Kemudian ruang lingkup ekonomi manajerial. Mengacu pada pengertian manajerial ekonomik, maka dalam penerapan terdapat ruang lingkup ekonomi manajerial sebagai berikut. Teori ekonomi. Adanya teori ekonomi dapat menjadi pedoman dalam proses pengambilan keputusan, terutama ekonomi sendiri terdiri dari teori ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi mikro termasuk serangkaian teori tentang pengambilan keputusan berdasarkan tingkah laku ekonomis seperti pemilik sumber daya, sistem perdagangan bebas, dan konsumen individu. Sedangkan teori ekonomi makro membahas mengenai sistem pengambilan keputusan berdasarkan output, pendapatan, investasi, konsumsi, lapangan pekerjaan, dan agregat ekonomi. Yang kedua, pengambilan keputusan. Prinsip managerial economics berdasarkan pada alokasi terhadap sumber-sumber daya yang langka, seperti prinsip man, money, material method. Peran ekonomi manajerial dalam pengambilan keputusan manajerial harus menerapkan teori dan metode ekonomi. Lalu keduanya dikolaborasikan dengan alat-alat dan teknik analisis ekonomi untuk pemecahan masalah manajerial secara optimal. Kemudian ilmu keputusan. Matematika dan ekonometri atau statistik dapat dijadikan sebagai model keputusan yang bertujuan untuk menentukan langkah optimal perusahaan atau bisnis untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang keempat, ilmu administrasi bisnis. Dalam bisnis bisa menjadi latar belakang teori dalam pengambilan keputusan termasuk diantaranya keuangan, akuntansi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, serta manajemen produksi. Ada beberapa fungsi dan tujuan ekonomi manajerial, seperti sebagai alat evaluasi. Managerial economic dapat dijadikan sebagai alat evaluasi jika terjadi penggantian manajer baru. Dengan begitu, maka manajer baru dapat mempelajari apa saja yang masih kurang
dan apa yang bisa dilanjutkan dari strategi ekonomi manajerial yang sebelumnya dilakukan oleh manajer lama. Tentu saja era baru akan membawa market baru yang lebih kompetitif dalam dunia bisnis, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan lama. Kemudian membantu manajer menyelesaikan masalah. Manajerial economic sangat membantu sebagai alat untuk melakukan analisis dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer. Seperti yang kita ketahui, kemajuan ekonomi akan menimbulkan terjadinya perubahan dalam kondisi pasar. Dengan begitu, maka perlu dilakukan pembaruan kebijakan sebagai upaya mengembangkan perusahaan atau bisnis yang lebih efektif. Mengatur keuangan. Ilmu ini juga dapat digunakan untuk mengatur sistem keuangan yang baik. Manajerial economic penting untuk mengidentifikasi mana biaya-biaya yang penting dan mana biaya yang tidak perlu sehingga perusahaan dapat terhindar dari defisit. Mengetahui lingkungan industri, perusahaan, dan perekonomian. Ekonomi manajerial juga berperan dalam aktivitas analisis lingkungan industri, perusahaan, maupun perekonomian. Analisis lingkungan ini penting untuk dilakukan agar mengetahui keadaan konsumen, pemasok, dan juga kompetitor. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan analisis lingkungan di mana produk mereka akan dikeluarkan. Analisis lingkungan ini sangat diperlukan dalam tahap pengambilan keputusan, dan dari sinilah nantinya perusahaan menghasilkan keputusan bagaimana jika mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Mendapatkan keuntungan perusahaan. Seperti yang telah disebutkan dalam teori perusahaan, bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan, sehingga dengan adanya strategi manajerial ekonomi diharapkan dapat menganalisis hal-hal yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan baik saat ini maupun di masa depan. Contohnya, salah satu pelaksananya bisa kita lihat pada kegiatan di rumah sakit yang melakukan aktivitas merawat pasien. Sebuah rumah sakit tentunya harus memiliki informasi akurat tentang jumlah pasien yang bisa ditangani setiap hari. Selain itu, rumah sakit juga harus memiliki standar prosedur bagaimana dokter, perawat, dan para pekerja di rumah sakit tersebut dapat bekerja secara berkesinambungan dan bergantian dalam kurun waktu tertentu. Tentunya untuk mendapatkan kinerja yang optimal harus diawali dengan keputusan yang tepat mengenai standar prosedur kerja. Dengan begitu, potensi terjadinya kesalahan dan kekurangan dapat diminimalisir. Demikian penjelasan yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.